Pernahkah Anda melihat potret seorang tokoh sejarah yang secara fisik itu terlihat seperti raksasa? Seseorang yang begitu tangguh, begitu dominan, sampai-sampai Anda mungkin berpikir, ah dia pasti sudah terlahir seperti itu. Ya, bawaan lahir gitu ya. Tepat. Hari ini di sesi bedah materi kita akan membongkar ilusi besar tersebut. Saya baru saja selesai menyelami setumpuk catatan, jurnal dan bab-bab awal dari autobiografi seorang tokoh yang sangat ikonik, yaitu Theodore Roosevelt. Ini materi yang luar biasa menarik sih. Banget. Dan misi eksplorasi kita hari ini tuh sangat spesifik. Kita akan menelusuri bagaimana seorang anak laki-laki yang awalnya luar biasa lemah, penyakitan dan sering terengah-engah mencari udara di tengah malam, sengaja merekayasa dirinya sendiri. Merekayasa ya. Betul, merekayasa dirinya untuk menjadi simbol kekuatan fisik dan motor reformasi politik yang pada akhirnya mengguncang Amerika. Nah, alasan utama mengapa penelusuran ini sangat relevan untuk Anda dengarkan hari ini, itu karena materi ini jauh melampaui sekedar catatan sejarah yang berdebu. Ini bukan sekedar sejarah. Setuju. Ini adalah studi kasus ekstrim tentang bagaimana seseorang tidak hanya mengatasi kelemahannya, tapi secara aktif menjadikan kelemahan itu sebagai senjata. Roosevelt ini memperlakukan karakternya sendiri, itu kayak sebuah eksperimen sains. Eksperimen sains yang hidup ya? Benar. Kita akan melihat bagaimana perpaduan dinamika keluarga yang tegang, lalu pengalaman berdarah-darah di alam liar, dan benturan brutal dengan realitas politik, itu merakit ulang DNA mental seseorang. Ini cetak biru tentang bagaimana ketangguhan itu tidak diwariskan, melainkan sengaja diciptakan. Tapi sebelum kita membongkar eksperimen karakter ini lebih jauh, ada satu batasan penting yang harus kita sepakati bersama dulu nih. Tumpukan sumber yang kita bedah hari ini itu syarat dengan konten politik yang sangat kental dari eranya. Ya, sangat kental. Kita akan membahas pertarungan kelas sosial, gesekan tajam seputar kapitalisme dan bisnis besar, kemudian hak-hak pekerja, sampai manuver kotor dari sayap kiri maupun sayap kanan. Jadi, kami ingin menegaskan secara absolut kepada Anda bahwa dalam analisis ini, kami berdua berposisi 100% netral. 100%. Kami sama sekali tidak memihak atau mengiklankan pandangan politik manapun yang tertulis di dalam materi ini. Posisi kami murni sebagai pengamat. Betul sekali. Kami hanya menguliti ide-ide dari sumber aslinya agar Anda bisa melihat anatomi pemikiran Roosevelt ini secara objektif. Sederhananya sih, kita di sini untuk membedah bagaimana mesin politik dan karakter itu bekerja pada masa tersebut. Bukan untuk berargumen apakah mesin itu secara ideologis benar atau salah. Anda yang memegang kendali atas kesimpulan akhirnya nanti. Oke, mari kita tarik ceritanya ke titik awal yang menurut saya penuh ironi. Latar belakang keluarga Roosevelt ini bukan sekedar berbeda, tapi secara harfiah berada di dua kubu yang saling membunuh. Ini gila sih kalau dibayangkan. Ya kan? Dari sisi ayah, dia adalah keturunan Belanda kental, pemukim awal Manhattan, yang secara politis adalah pendukung kuat Abraham Lincoln dan pasukan Union. Sangat utara. Sangat utara. Tapi tunggu sampai Anda mendengar tentang sisi ibunya. Ibunya, Martha Bullock, itu berasal dari wilayah selatan, di Georgia, dan keluarganya adalah loyalis garis keras konfederasi. Bahkan bukan cuma simpatisan ya. Bukan. Bayangkan dinamika ruang makan mereka saat Perang Saudara Amerika meletus. Paman Roosevelt dari pihak ibu, Jimmy Bullock, itu adalah laksamana konfederasi yang merancang kapal perang mematikan bernama Alabama. Dan paman yang satu lagi, Irvine, dia adalah pelaut yang menembakkan meriam terakhir dari kapal tersebut saat bertempur melawan kapal Union. Coba Anda bayangkan, beban psikologis tumbuh dalam kondisi seperti itu. Maksudnya, Anda memiliki seorang ayah yang sangat Anda idolakan. Di satu sisi, dan di sisi lain, ibu serta paman-paman Anda yang secara teknis adalah musuh negara bagi ayah Anda. Musuh di medan perang. Betul. Bagi seorang anak, ini adalah sebuah kursus kilat tentang ambiguitas moral. Roosevelt kecil ini dipaksa untuk mencerna realitas bahwa orang-orang yang baik, terhormat, dan punya integritas itu bisa berada di dua sisi yang saling menghancurkan dalam sebuah perang berdarah. Ya, itu bukan hitam putih. Tepat. Ini menanamkan fondasi awal bahwa dunia nyata tidak pernah beroperasi dalam warna hitam dan putih yang sederhana. Dan di tengah ketegangan keluarga yang epik itu, fisik Roosevelt sendiri sangat rapuh.
Asmanya ini bukan sekedar sesak napas biasa ya. Kondisinya begitu parah sampai-sampai ayahnya seringkali harus menggendong dia, berjalan mondar-mandir di dalam kamar sepanjang malam, hanya agar anak ini tidak mati lemas. Sangat bergantung pada ayahnya. Sangat. Dia tidak punya kehidupan sosial seperti anak-anak lain, dia juga tidak bisa masuk sekolah umum. Tapi, isolasi ini justru memicu sesuatu yang luar biasa. Oke, mari kita bedah ini. Suatu hari, saat dia sedang berjalan di area Broadway, New York, matanya tertuju pada sebuah pemandangan aneh. Bangkai anjing laut itu ya? Betul, bangkai seekor anjing laut yang diletakkan begitu saja di atas papan kayu di depan sebuah pasar. Bagi Anda atau saya, itu mungkin pemandangan yang aneh atau menjijikan. Tapi bagi Roosevelt, itu adalah gerbang menuju dunia lain. Dia langsung terobsesi kan? Sangat terobsesi. Dia sampai mengeluarkan penggaris lipat dari sakunya, mengukur bangkai anjing laut itu berkali-kali, mencatat setiap detail anatomisnya. Dan tidak lama setelah itu, dia mendirikan Museum Sejarah Alam Roosevelt yang berlokasi tebak di mana? Di dalam lemari bajunya sendiri. Obsesi pada anjing laut itu sebenarnya adalah manifestasi dari kebutuhannya untuk mengontrol sesuatu. Fisiknya itu kan lemah dan berada di luar kendalinya, jadi dia mengalihkan energinya untuk menguasai ilmu pengetahuan alam. Dia mulai menulis ensiklopedia sejarah alamnya sendiri saat itu. Di usianya yang masih sangat muda. Ya, dia secara harfiah sedang melatih otot observasinya, karena otot fisiknya tidak bisa diandalkan. Etos kerja metodis ini tidak muncul dari bakat loh, tapi dari kompensasi atas keterbatasannya. Nah, gairah ilmiah ini semakin gila saat dia remaja. Ketika keluarganya melakukan perjalanan wisata menyusuri Sungai Nil di Mesir, kebanyakan turis kan pasti akan bersantai menikmati kuil kuno ya. Wajar, namanya juga liburan. Tapi Roosevelt tidak. Dia malah sibuk memburu spesimen burung eksotis. Saat itu dia sedang mengalami lonjakan pertumbuhan fisik yang sangat cepat sampai-sampai semua bajunya menyusut kekecilan, memperlihatkan pergelangan tangan dan kakinya secara konyol. Dia menyebut pakaiannya itu baju Smike. Baju Smike? Ia merujuk pada karakter bocah malang berpakaian compang-camping dari novel Charles Dickens. Bayangkan pemandangan ini, seorang remaja jangkung dengan baju gantung berkeliaran di hotel mewah di Mesir, membersihkan darah dan kulit burung menggunakan sabun arsenik mematikan dan sikat gigi. Dan sikat gigi itu yang dipakai untuk giginya juga. Nah, itu parahnya. Suatu hari sikat gigi itu tidak sengaja dicuci oleh pelayannya dan diletakkan kembali ke gelas kumurnya. Untung dia tidak keracunan arsenik ya. Mengingat obsesi yang nyaris membahayakan nyawa itu, Anda pasti berpikir dia akan menjadi ilmuwan kelas dunia nantinya. Tapi ini yang sering dilewatkan banyak orang. Ketika dia akhirnya masuk Universitas Harvard, dia justru membuang mimpinya menjadi ahli biologi. Mengapa bisa begitu? Kaku terhadap sains. Mereka tidak peduli dengan naturalis yang berlari di alam liar mengamati perilaku hewan. Biologi bagi mereka adalah duduk di laboratorium, memotong jaringan mati, dan menatap lensa mikroskop selama berjam-jam. Bertolak belakang dengan apa yang dia suka. Jelas. Bagi seseorang yang mengasosiasikan alam dengan kebebasan dari penyakit asmanya, terkurung di ruang bawah tanah universitas itu adalah sebuah kemunduran. Dan ketidakcocokannya dengan sistem akademik ini tidak berhenti di laboratorium biologi saja. Dia juga menolak berpartisipasi dalam klub debat kampus yang prestisius. Bagi dia, format debat di mana Anda dipaksa membela posisi atau argumen yang sebenarnya sama sekali tidak Anda percayai, itu adalah sebuah latihan menuju kepalsuan intelektual. Menarik. Dia menganggap itu melatih seseorang untuk menjadi tidak tulus. Dia hanya mau bertarung untuk sesuatu yang benar-benar dia yakini secara moral. Sikapnya terhadap klub debat itu sangat fundamental menurut saya. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, dia menolak memisahkan antara kemampuan berbicara dan keyakinan moral. Kalau Anda terbiasa membohongi diri sendiri di podium demi memenangkan argumen, Anda akan terbiasa membohongi rakyat saat berada di kursi pemerintahan nantinya. Logika yang sangat solid. Sangat solid. Namun, ada satu masalah besar dari idealisme moral ini. Keberanian mental tidak ada artinya kalau Anda tidak bisa mempertahankan diri secara fisik di dunia nyata. Nah, pembuktian brutal atas realitas itu terjadi saat usianya sekitar 14 tahun. Karena serangan asma yang parah, dia dikirim sendirian menuju Moosehead Lake untuk menghirup udara bersih. Di dalam kereta kuda, dia bertemu dengan dua anak laki-laki yang seumuran dengannya, tapi secara fisik jauh lebih kuat. Dan anak-anak ini langsung tahu kalau dia target yang empuk. Tepat.
Mereka menyadari itu dan mulai mengejek serta merundungnya. Saat Roosevelt mencoba melawan balik, apa yang terjadi selanjutnya sungguh menghancurkan egonya. Anak-anak itu tidak memukulinya sampai babak belur. Oh, bukan dipukuli? Bukan, sebaliknya, mereka melumpuhkannya dengan sangat mudah tanpa perlu mengeluarkan tenaga berarti, sambil tertawa-tawa. Mereka hanya mempermainkannya seperti boneka. Bagi Roosevelt, fakta bahwa dia bahkan tidak cukup berbahaya untuk dilukai secara serius, melainkan hanya diremehkan, itu adalah penghinaan terbesarnya. Momen di Moosehead Lake itu adalah titik nadir yang benar-benar mengubah segalanya. Dia tidak menangis meratapi nasibnya atau mengeluh kepada ayahnya. Dia menganalisis kekalahannya secara dingin dan menyimpulkan bahwa idealisme, otak yang cerdas, dan moral yang tinggi itu sama sekali tidak berharga jika Anda secara fisik adalah seorang pengecut yang tidak berdaya. Sebuah kesadaran yang sangat keras untuk anak usia 14 tahun. Sangat. Disinilah rekayasa karakternya dimulai secara sadar. Dia memutuskan untuk membongkar dan membangun ulang tubuhnya. Ayahnya sangat mendukung hal ini dan mengirimnya ke tempat latihan John Long, seorang mantan petinju profesional. Roosevelt sendiri dengan jujur mencatat dalam jurnalnya bahwa dia adalah murid yang sangat lambat, kaku, dan tidak punya bakat alam sama sekali di ring tinju. Perlu kerja keras yang luar biasa. Butuh waktu bertahun-tahun latihan yang menyakitkan, sampai akhirnya John Long mengadakan sebuah kontes tinju amatir kelas ringan. Roosevelt dihadapkan dengan dua pemuda yang luar biasanya ternyata lebih buruk dan lebih lambat dari dirinya. Dan Roosevelt menang. Kemenangan pertamanya. Iya, hadiahnya hanyalah sebuah cangkir timah murahan seharga 50 sen. Tapi percayalah, cangkir itu menjadi barang paling berharga baginya melebihi emas manapun. Karena itu adalah bukti fisik pertama bahwa kelemahan bisa ditaklukkan. Yang menarik di sini adalah kemenangan kecil itu merumuskan satu filosofi besar yang ia pegang seumur hidup. Dia membagi manusia sukses ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah si jenius, yaitu orang yang memiliki bakat bawaan, yang bisa berlari sangat cepat atau mengingat buku dalam sekali baca tanpa usaha keras. Dan kategori kedua? Kategori kedua adalah orang dengan kemampuan sangat biasa yang meraih kesuksesan semata-mata karena mereka mendorong kemampuan pas-pasan itu hingga batas absolut melalui kerja keras dan ketekunan yang nyaris brutal. Roosevelt secara terbuka menyatakan bahwa dia bukan jenius. Dia adalah anggota bangga dari kategori kedua. Filosofi ini benar-benar mengubah cara dia memproses rasa takut. Banyak dari Anda mungkin berpikir keberanian itu adalah sifat bawaan. Anda lahir berani atau Anda lahir penakut. Formula Roosevelt jauh lebih aneh, tapi sangat efektif. Apa formulanya? Jika Anda sedang ketakutan setengah mati, entah itu saat menghadapi beruang grizzly yang mengamuk, atau saat ditekan oleh preman politik, paksa tubuh Anda untuk berpura-pura berani. Bertindaklah seolah-olah Anda tidak takut. Jika Anda terus melakukan kepura-puraan fisik itu, perlahan-lahan otak Anda akan mempercayainya. Dan ketakutan itu benar-benar menguap. Keberanian palsu itu berubah menjadi keberanian asli. Dia menyebut konsep ini sebagai kekuatan hidup atau the vigor of life. Baginya, pikiran dan tubuh bukanlah dua entitas terpisah. Kelemahan fisik akan melahirkan kompromi mental. Anda tidak bisa memiliki kebijakan politik yang berani jika tubuh Anda terlalu malas untuk beranjak dari kursi empuk. Dan saking percayanya dia pada konsep ini, dia memaksa seluruh jajaran pemerintahannya untuk ikut menderita bersamanya. Benar, ini cerita yang sangat terkenal. Ketika dia menjadi Presiden Amerika Serikat, dia mengumpulkan lingkaran penasihat terdekatnya yang kemudian dijuluki tenis kabinet. Syarat untuk berada di lingkaran ini bukan sekedar cerdas secara politis, tapi bersedia menemaninya mendaki tebing curam di Rock Creek atau berenang menyeberangi sungai Potomac yang airnya sedingin es. Ekstrem sekali untuk ukuran kabinet presiden. Puncaknya adalah ketika dia melihat postur para perwira militer senior di Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Dia melihat jenderal-jenderal buncit yang hanya menghabiskan waktu di belakang meja dan bahkan takut berkuda di medan terbuka. Reaksi Roosevelt, dia mengeluarkan perintah eksekutif. Perintah yang membuat heboh itu? Betul. Dia mewajibkan seluruh perwira senior untuk membuktikan kebugaran mereka dengan cara berjalan kaki sejauh 50 mil atau berkuda 100 mil dalam waktu 3 hari berturut-turut. Tentu saja, perintah itu langsung memicu histeria massal di Washington saat itu.
Para perwira militer yang sudah tua dan nyaman itu berteriak ke media, mengadu ke Kongres, dan menyebut perintah itu sebagai bentuk penyiksaan dan tirani dari seorang presiden yang gila. Mereka bilang itu mustahil dilakukan tanpa mengorbankan nyawa. Dan cara Roosevelt membungkam kritik itu benar-benar level legenda. Dia tidak membalas argumen mereka lewat surat kabar, dia mengumpulkan beberapa dokter militernya, menaiki kudanya saat badai salju es sedang menerjang Washington, dan dia menyelesaikan rute 100 mil itu dalam 1 hari tunggal. Bukan 3 hari, 1 hari. Luar biasa. Setelah itu, tidak ada satupun jenderal yang berani membuka mulut untuk mengeluh. Yang lebih lucu lagi, ada beberapa perwira muda Angkatan Laut yang terinspirasi dan ikut menyelesaikan tes itu dalam 1 hari, tapi malah ditegur secara resmi oleh atasan mereka karena dianggap melanggar aturan yang menetapkan batas waktu 3 hari. Birokrasi yang luar biasa kocak. Walaupun terdengar lucu, ada prinsip kepemimpinan yang sangat mematikan di baliknya. Jangan pernah menuntut standar ketangguhan dari bawahan Anda jika Anda sendiri tidak sanggup atau tidak mau menelan penderitaan yang sama. Namun, ujian sesungguhnya dari ketangguhan Roosevelt ini bukan di atas kuda. Lalu di mana? Melainkan ketika dia membawa filosofi ini masuk ke dunia nyata yang sangat gelap, yaitu politik praktis New York. Dia bergabung dengan asosiasi politik lokal. Teman-temannya pasti terkejut. Teman-teman dari kalangan silk stocking, ini istilah untuk orang-orang super kaya di New York yang secara harfiah memakai kaos kaki sutra mahal, menertawakannya habis-habisan. Mereka memperingatkan Roosevelt bahwa politik itu arena yang najis, tempat yang dikuasai oleh para preman, penjaga kedai minuman keras, dan konduktor kereta kuda. Dan apa jawaban Roosevelt? Dia berkata dengan tenang, jika orang-orang kasar itu yang menjalankan politik, berarti merekalah kelas penguasa yang sebenarnya di kota ini. Saya ingin menjadi bagian dari kelas yang memerintah, bukan sekedar duduk elegan di ruang tamu sambil mengeluhkan keadaan. Keputusan untuk turun gelanggang menuju Morton Hall, sebuah ruangan sempit, gelap, bau keringat, penuh asap cerutu, dan dipenuhi ludah tembakau di lantai. Itu adalah manuver yang menghancurkan semua arogansi kelas sosialnya. Dia harus membuktikan bahwa seorang sarjana berpendidikan tinggi tidak lebih baik dari seorang imigran yang tidak tamat sekolah dasar jika diukur dari parameter aksi nyata. Di ruangan kotor itulah dia bersekutu dengan seseorang yang sepenuhnya bertolak belakang dengan dirinya. Namanya Joe Murray. Joe adalah seorang imigran Katolik Irlandia, mantan pemimpin geng jalanan yang tumbuh besar tanpa alas kaki di jalanan First Avenue. Tapi Joe ini punya kode etik yang lebih kuat dari kebanyakan politisi berdasi. Sebuah aliansi yang sangat tidak terduga. Ketika bos mesin politik lokal, Jack Hess, mengkhianati geng Joe, Joe memutuskan untuk membalas dendam dengan cara menjatuhkan Hess di pemilihan distrik. Untuk melakukan itu, Joe butuh kandidat yang sama sekali di luar radar, dan dia memilih si pemuda canggung berkacamata, Theodore Roosevelt. Strategi yang brilian. Aliansi ini sangat kacau tapi brilian. Saat berkampanye, Roosevelt nyaris merusak peluangnya sendiri, karena dia mendatangi pemilik kedai minuman dan dengan polosnya mengatakan bahwa pajak lisensi miras seharusnya dinaikkan. Joe akhirnya harus panik mengusir kandidatnya sendiri dari kedai-kedai itu dan mengambil alih kampanye jalanan secara diam-diam sampai Roosevelt berhasil menang. Apa yang bisa kita pelajari dari kolaborasi Roosevelt dan Joe Murray ini? Bahwa aliansi strategis terkuat seringkali tidak membutuhkan kesamaan latar belakang, pendidikan, atau bahkan gaya bahasa. Yang dibutuhkan adalah titik temu pada nilai, efisiensi, dan integritas pragmatis. Joe tahu Roosevelt itu jujur, dan Roosevelt tahu Joe bisa menyelesaikan masalah. Begitu masuk ke badan legislatif di Albany, idealisme Roosevelt langsung ditabrak oleh mesin korupsi raksasa yang dikenal sebagai Black Horse Cavalry atau kavaleri kuda hitam. Awalnya, dia mengira korupsi itu sederhana. Perusahaan besar menyuap politisi jahat agar undang-undang pro-bisnis disahkan. Tapi realitasnya jauh lebih licik dari itu. Ada taktik lain yang mereka gunakan ya? Dia menemukan fenomena yang disebut strike bills atau rancangan undang-undang pemerasan. Para politisi korup ini dengan sengaja merancang draft undang-undang yang mengancam akan menghancurkan sebuah perusahaan. Tujuannya bukan untuk disahkan, melainkan sebagai bentuk penyanderaan. Agar perusahaannya membayar tebusan? Tepat. Agar direktur perusahaan tersebut datang diam-diam dan menyuap para politisi ini untuk membunuh rancangan undang-undang tersebut. Praktik ini menciptakan labirin moral yang sangat membingungkan bagi pengamat luar.
Terkadang Anda akan melihat politisi yang sangat bersih dan politisi yang sangat korup memberikan suara yang sama untuk membatalkan sebuah undang-undang, tapi dengan niat yang 180 derajat berbeda. Momen paling dramatis dari kekacauan ini terjadi saat Roosevelt mencoba menggagalkan pemutihan pajak untuk sebuah perusahaan kereta layang raksasa. Perusahaan ini menyuap politisi senior untuk menyelundupkan klausul yang membebaskan mereka dari pajak jutaan dolar. Mereka menempatkan pion mereka sebagai ketua sidang untuk mengetuk palu secepat mungkin sebelum ada yang sadar. Berusaha disahkan diam-diam. Betul. Tapi Roosevelt dan temannya, Mike Costello, menyadari jebakan ini. Costello, yang ironisnya adalah anggota dari Tammany Hall, organisasi politik paling korup di New York saat itu, namun memilih melawan arus melakukan aksi filibuster heroik. Bagi Anda yang tidak familiar, filibuster adalah taktik di mana seorang politisi sengaja berdiri dan berpidato atau berteriak tanpa henti selama berjam-jam, semata-mata untuk mengulur waktu. Agar pemungutan suara tidak bisa dilakukan. Tepat sekali. Sementara Costello berteriak memprotes, ketua sidang terus membanting palu dengan marah mencoba membungkamnya. Roosevelt ikut melompat dari kursinya, berteriak menuntut keadilan. Kekacauan hari itu begitu besar sampai-sampai skandal tersebut bocor ke surat kabar keesokan paginya, dan gubernur terpaksa membatalkan pemutihan pajak tersebut. Ini adalah kemenangan yang luar biasa bagi uang pembayar pajak. Tapi, politik itu selalu menagih hutangnya. Mike Costello, sang pahlawan hari itu, langsung dieksekusi secara politik oleh organisasinya sendiri, Tammany Hall. Karirnya dihancurkan tanpa sisa. Ini memberi Roosevelt pelajaran pahit bahwa melawan sistem korup memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi mereka yang tidak punya basis perlindungan yang kuat. Selain korupsi institusional, ada satu peristiwa yang benar-benar menjebol dogma ekonomi Roosevelt. Awalnya, dia adalah penganut kapitalisme laissez-faire yang sangat kaku. Dia percaya pemerintah sama sekali tidak boleh mencampuri urusan bisnis. Titik. Pandangan ekonomi yang sangat konservatif. Tapi kemudian, tokoh Serikat Pekerja menantangnya untuk melihat langsung kasus cerutu rumah susun atau tenement cigar case. Roosevelt mendatangi kawasan kumuh para imigran Bohemia. Gambaran yang dia lihat di sana sungguh memuakan. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini adalah titik balik ideologinya. Setuju. Bayangkan sebuah ruangan yang sangat sempit dan gelap, dihuni oleh 2 keluarga penuh ditambah 1 orang penyewa kamar. Laki-laki, perempuan, balita, semuanya bekerja nyaris 24 jam melinting daun cerutu di ruangan yang sama tempat mereka tidur dan makan. Bau menyengat dari tembakau basah bercampur dengan aroma keringat kotor dan sisa makanan yang membusuk di sudut tempat tidur. Kondisi yang sangat tidak manusiawi. Menyaksikan manusia diperlakukan seperti mesin di kandang hewan, teori ekonomi di kepala Roosevelt hancur berkeping-keping. Dia berbalik arah, melawan prinsip awalnya sendiri, dan berjuang meloloskan undang-undang yang melarang praktek pabrik di dalam rumah susun tersebut. Dan dia berhasil meloloskannya. Tapi tunggu, ironi terbesarnya bukan di sana. Setelah Roosevelt bersusah payah menggolkan undang-undang itu, Mahkamah Banding menggugurkannya. Mengapa? Pengadilan berargumen dengan sangat elegan bahwa undang-undang tersebut melanggar kebebasan individu dan mengganggu kesucian rumah tangga. Kesucian rumah tangga. Iya, argumen legal yang begitu steril dan buta. Pengadilan sama sekali tidak memahami bahwa kesucian rumah yang mereka lindungi secara hukum adalah neraka penyiksaan di dunia nyata. Ini menjadi momen kebangkitan bagi Roosevelt bahwa hukum tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan, dan bahwa ahli hukum yang terlalu kaku seringkali menjadi pelindung bagi kejahatan kemanusiaan. Adanya aliansi tak terlihat antara politisi dan bisnis besar itu menjadi sangat nyata di sini. Terpukul oleh kemunafikan sistem hukum dan kelelahan mental dari arena politik, Roosevelt membutuhkan tempat pelarian ekstrim. Dia mengemasi barangnya dan pindah ke wilayah yang paling ganas di Amerika saat itu, yaitu daerah Badlands di Dakota, ujung barat yang liar. Tempat yang tidak ada ampun. Dia membeli lahan dan mendirikan peternakan Chimney Butte dan Elkhorn. Ketika dia tiba di sana, warga lokal dan para cowboy tidak melihatnya sebagai elit politik dari pesisir timur. Mereka melihat seorang pria kota yang rapuh, berkacamata tebal yang langsung mereka juluki dengan nada meremehkan Four Eyes atau si mata 4. Wilayah perbatasan barat adalah equalizer yang paling absolut. Semua gelar sarjana Harvard Anda, kekayaan keluarga Anda, atau koneksi politik Anda, nilainya adalah 0 besar di tanah padang sabana yang membeku. Rasa hormat tidak diminta. Rasa hormat harus diekstraksi lewat daya tahan fisik dan kesediaan untuk berdarah bersama yang lain.
Sapi menunggang kuda menembus badai salju. Ada satu malam yang menguji segala yang dia miliki. Saat itu dia dan beberapa koboi sedang menjaga ribuan ekor sapi di padang terbuka. Di malam hari ya? Di malam hari, tiba-tiba badai petir yang sangat brutal menghantam. Suara guntur memecah langit malam yang gelap gulita, petir menyambar tanah, dan ribuan sapi itu dilanda panik luar biasa. Mereka melakukan stampede berlari membabi buta ke satu arah, menghancurkan apa saja di depannya. Sangat berbahaya berada di depan kawanan itu. Sangat. Di tengah hujan yang menderas dan kegelapan malam tanpa cahaya, Roosevelt memacu kudanya secepat kilat untuk menyusul barisan terdepan sapi-sapi gila itu. Tanpa dia sadari, tanah di depannya terputus, kuda dan tubuhnya terlempar jatuh dari tebing pendek, langsung tercebur ke arus deras sungai Little Missouri yang bersuhu beku. Dia bisa saja mati saat itu juga. Kapan saja dia bisa mati terinjak atau tenggelam. Tapi dia merangkak naik, menenangkan kudanya yang ketakutan, kembali ke pelana dalam kondisi basah kuyup, dan terus memutari kawanan sapi itu menyanyikan lagu Nina Bobo Cowboy, sampai mereka tenang di pagi harinya. Bertahan hidup dari insiden-insiden seperti itu tidak hanya membuktikan kehebatannya kepada para koboi, tapi membentuk ulang visi ekonomi politiknya. Di alam liar Badlands, dia melihat kontras antara peternak besar dari kota yang hanya mengeksploitasi lahan untuk keuntungan cepat dengan para homesteader. Para pemukim kecil. Betul, keluarga pemukim kecil yang membangun kabin mereka sendiri, membesarkan anak-anak mereka di sana, dan merawat tanah itu karena itulah satu-satunya masa depan mereka. Dia menyadari bahwa tulang punggung sebuah negara yang kuat bukanlah kapitalis yang absen dari penderitaan rakyatnya, melainkan masyarakat kelas menengah pekerja keras yang memiliki akar kuat pada tanah yang mereka pijak. Jadi setelah mengarungi masa kecil yang dipenuhi sesak napas, lalu pertarungan kotor di bar yang bau asap, hingga nyaris mati tenggelam bersama kawanan sapi yang mengamuk, kita harus bertanya, apa arti semua ini untuk Anda yang mungkin sedang mendengarkan ini dari balik meja kerja atau di tengah kemacetan kota hari ini? Relevansinya sangat kuat. Pelajaran terbesarnya adalah karakter itu direkayasa, bukan diwariskan. Jika keberanian Anda hari ini masih lemah, itu bukan vonis mati. Anda bisa membentuk keberanian Anda sendiri, sama seperti Anda bisa membangun otot Anda. Dan idealisme tanpa efisiensi praktis adalah omong kosong belaka. Menjadi orang baik yang diam saja tidak akan mengubah apa-apa. Memiliki niat baik saja tidak cukup, Anda harus menjadi orang baik yang kompeten dan berani bertindak. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan sebagai penutup. Jika Roosevelt mudah mendengarkan teman-teman elitenya dan terlalu gengsi untuk masuk ke ruangan kotor di atas kedai minuman bersama geng lokal, sejarah dunia mungkin akan sangat berbeda. Pertanyaannya untuk Anda, berapa banyak peluang besar atau ruangan kotor dalam hidup Anda yang saat ini Anda hindari hanya karena Anda merasa tempat itu tidak cukup prestisius untuk Anda? Terima kasih telah bergabung di eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembedahan materi berikutnya.